Hai guys, balik lagi dengan gue Jonathan, dan di video kali ini gue bakal nge-review keyboard baru dari Voltex series, yaitu VX5 Pro. Untuk VX5 Pro ini, dia itu adalah iterasi keduanya dari VX5, dan untuk VX5 Pro ini harganya di 420.000. Dan sedikit transparansi dulu sebelum gue mulai reviewnya, Voltex series ngirimin keyboard ini ke gue untuk gue review, dan mereka tidak memiliki influence untuk hasil akhir review ini. Oke, sekarang itu semua udah selesai, mari kita lanjut ke review. Oke, pertama kita mulai dulu dari build keyboard ini. Untuk keyboard ini, dia itu case-nya hanya satu bagian. Terus dia juga ada plate. Untuk case-nya itu dia menggunakan bahan plastik yang cukup tebal di bagian luarnya. Tapi uniknya itu terasa cukup kopong ya plastiknya meskipun cukup tebal. Setelah itu, untuk plate-nya dia itu menggunakan bahan logam yang di-coat dengan cat. Nah, untuk catnya itu hasilnya tuh finishingnya kayak agak jelek menurut gua. Nggak begitu rapih dan overall ya cukup mengecewakan lah untuk plate-nya. Tapi setelah gue coba gores-gores dan gue coba lukain paksa dengan obeng, dan di plate-nya itu tidak ada bekas-bekas setelah gue lakuin hal tersebut. Kalau untuk case-nya sendiri, dia itu ada marking logo VX di bagian depan kanan case-nya. Terus untuk side profile-nya seperti ini. Dia itu ada kayak semacam mendelep buat nunjukin kayak ada angular looks gitu. Dan untuk di keyboard ini bagian belakangnya tuh sebelah kiri ada USB Type-C port. Terus di bagian bawah keyboard ini ada 4 rubber feet, tapi dia nggak ada flip-up feet. Untuk berat keyboard ini dia itu di 550 gram. Dan untuk typing angle keyboard ini setelah gue coba hitung-hitung, dan kalau hitungan gue bener, dia tuh harusnya di sekitar 5,8 sampai 6 derajat. Lalu untuk keycaps, untuk keyboard ini dia menggunakan keycaps ABS double shot yang kurang lebih ketebalannya 1 mm. Untuk keycapsnya sendiri, dia itu fontnya menggunakan yang tidak alay, nggak kayak yang dulu. Abis itu untuk profilnya menggunakan profil OM. Setelah itu dia itu juga shine through, yang artinya LED bisa tembus. Lalu di beberapa keycap dia itu juga ada sub legends yang diprint menggunakan laser etching. Untuk keycapsnya sendiri, gua nggak punya masalah dari segi tekstur dan lain-lainnya, kecuali ada masalah paling besar menurut gua. Dia punya sub legends itu hasilnya mencong ya printingnya. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat dia punya sub legendsnya, mungkin kalian bisa ngerasa terganggu kayak gue, soalnya dia tuh kayak beneran mencong dan noticeable banget. Terus kedepannya kalau kalian misalnya mau ganti keycap, bisa dibilang gampang banget. Soalnya dia itu menggunakan layout 60% ANSI, yang berarti kalian pakai set full size atau TKL juga bisa, nggak usah pakai kiki yang modifiernya aneh atau bottom row-nya nggak jelas gitu. Kalau misalnya untuk switch, keyboard ini datang dengan 3 pilihan. Dia itu ada dengan OTEMU Blue, OTEMU Brown, dan juga OTEMU Red. Kebenaran di unit gue mendapatkan OTEMU Brown. Kalau misalnya untuk karakter switch-nya bisa dibilang cukup standar, as expected dari OTEMU, dari spring ping, scratchiness, dan juga suara yang kurang begitu bagus. Gue pribadi nggak suka OTEMU dari segi suara dan juga inkonsistensinya. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti switch, itu tuh sangat amat mudah, karena untuk iterasi kedua ini mereka itu menggunakan PCB yang hot swap universal menggunakan Gateron hot swap socket. Untuk hot swapnya ini dia menggunakan yang 5 pin, jadi kalian nggak usah potong pin plastik switchnya lagi kalau kalian punya switch 5 pin. Dan menurut gue itu cukup baik, karena ya nggak usah motong-motong pin, nggak usah buang waktu, dan nggak usah merusak barang. Sebelum kalian masang switchnya, kalian harus pastiin dulu tapi switchnya itu pinnya jangan sampai bengkok. Kalau misalnya switch pinnya bengkok, itu kalian punya risk buat ngerusakin hot swap socketnya atau switchnya sendiri, atau juga bisa PCB-nya. Dan untuk switch pinnya itu yang gue sarankan adalah menggunakan switch yang baru atau yang belum pernah bekas solder. Soalnya kalau misalnya kalian pakai yang bekas solder, dia itu pinnya sedikit lebih gendut, jadinya hot swap socket itu bisa kendur. Dan yang gue harus kasih tahu untuk keyboard ini, dia itu north facing, jadinya kalau misalnya kalian pakai cherry profile keycaps, dia bakal interference. Jadi keep in mind aja. Kalau misalnya untuk stabilizer, keyboard ini stabilizernya itu plate mount, dan juga dia udah pre-loop dari pabrik. Untuk looknya itu bisa dibilang sangat amat berlimpah, tapi inkonsisten dan bleber. Menurut gue sih agak disayangkan, karena kalau misalnya looknya lebih bener itu ya kelihatan lebih rapih lah. Tapi sisi positifnya itu pas gue pakai dan pakai biasa ya, bukan digebrak-gebrak, itu dia tuh nggak rattle sama sekali untuk stabilizernya, dan menurut gue itu cukup baik. Terus kalau misalnya kalian pengen gonta-ganti stabilizernya, kalian cuma tinggal lepas switch. Habis itu di bagian housing stabilizernya kalian cuma tinggal dorong sambil ada upwards motion, dan sudah lepas. Sekarang kita ke bagian paling asik, yaitu cara membongkar keyboard ini. Dan untuk prosesnya itu sangat amat mudah. Kalian tuh hanya membutuhkan satu keycap puller dan juga satu obeng.
Nah, untuk keycap puller, kalian pertama cabutin dulu keycapnya. Setelah itu kalian ambil obeng dan bautnya dilepas. Terus udah deh kelar, tinggal diputar keyboardnya, terus nanti plate sama PCB lepas dari case. Nah, dalam case keyboard ini, dia itu tuh ada EVA foam. Nah, untuk EVA foam sendiri, dia itu fungsinya itu untuk ngurangin suara hollowness dari dalam case-nya. Terus sekarang kita bakal lanjut ke layout. Untuk keyboard ini, dia itu layoutnya 60%, yang berarti dia itu key-nya bisa dibilang nggak lengkap. Nah, untuk melengkapi, kalian tuh bisa menggunakan key FN. Untuk key FN-nya sendiri, kalau misalnya kalian tahan, key yang nggak ada di layer FN itu bakal mati warnanya, dan untuk yang ada di layer FN bakal backlightingnya warna putih. Untuk layering-nya sendiri, menurut gue tuh dia cukup oke, terutama di bagian nav clusternya. Untuk nav clusternya bisa dibilang sangat amat usable dan tidak aneh. Nah, keyboard ini juga memiliki multimedia function keys yang bisa diakses menggunakan FN, dan untuk F-Row bisa menggunakan FN dengan 1 hingga plus. Oh ya, untuk keyboard ini dia itu juga ada Windows Lock yang kalau misalnya kalian toggle, dia itu bakal nge-disable Windows key sampai ditoggle balik. Nah, yang menurut gue disayangkan adalah dia punya FN dengan bagian arrow keys yang mereka itu. Jadi kalian tuh kalau mau ngakses arrow keys itu harus nge-toggle, nggak bisa momentari jadinya. Kalian buat akses itu harus tahan FN dengan tanda tanya. Setelah itu dia bakal ngebikin arrow keys-nya itu kayak semacam dedicated arrow keys. Tapi dengan ngebikin kayak gini, kalian punya tanda tanya itu kagak bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai arrow keys, kalian nggak bisa ketik tanda tanya. Yang menurut gue tuh cukup mengganggu, tapi bisa dibiasakan sih sebenarnya. Tapi yang menurut gue itu sangat amat disayangkan. Dan ada satu lagi, kalau misalnya 60% lainnya, biasanya tuh kalau kalian pencet FN dengan backspace, itu tuh bisa ngebikin key delete, tapi kebenaran di keyboard ini kagak bisa. Jadi harus ngebiasain habit yang udah gue bikin setelah berapa lama pakai 60% dulu itu. Terus untuk keyboard ini, kalau kalian bisa pencet caps lock, dia itu ada indikator yang ngebikin caps locknya itu LED warna putih. Oke, sekarang untuk RGB dan lightingnya. Untuk RGB dan lighting, dia itu bisa dikontrol menggunakan onboard, menggunakan key FN, dan menurut gue untuk fitur RGB itu ada banyak banget. Tapi kalau misalnya kalian mau ngakses RGB-nya yang lebih banyak, kalian tuh harus menggunakan softwarenya. Soalnya kalau misalnya dari keyboardnya sendiri, setelah gue coba-coba dia itu kurang lengkap ya untuk RGB mode-nya. Jadi kalau mau super duper lengkap ya lebih baik menggunakan softwarenya aja. Dan fitur yang mungkin di highlight sama VX yang sempat gue lihat beberapa kali, dia itu ada audio visualizer, dan kayaknya orang-orang pada nyari ya audio visualizer. Untuk visualizernya itu dia tuh ngambil audio output dari komputernya, jadi bukannya pakai mikrofon kayak di VX64. Sekarang untuk aksesoris keyboard ini bisa dibilang dia tuh sangat lengkap. Dia mendapatkan satu keycap puller. Untuk keycap pullernya tuh dia menggunakan wire keycap puller. Terus dia juga datang dengan braided Type-C cable dan juga satu switch puller. Untuk switch pullernya sendiri cukup bisa dipakai, tapi dia masih cukup jelek. Jadi saran gue sih ganti switch puller aja ke yang lebih bagus. Habis itu dia juga ada satu kertas manual, dan kebenaran di keyboard ini nggak ada extra switch kayak keyboard-keyboard lainnya. Jadi kalau misalnya switchnya chattering, kalian harus beli lagi. Kalau untuk software keyboard ini bisa dibilang cukup polished interface-nya dibandingin software-software keyboard murah lainnya. Dan untuk softwarenya itu dia bisa ngegonta-ganti fungsi key, nambahin makro. Setelah itu untuk fungsi key-nya itu kalian bisa ganti ke, bisa dibilang ya, key apapun. Setelah itu untuk lighting-nya bisa dibilang jauh lebih lengkap dibandingin yang onboard kayak tadi gue udah bilang. Tapi masih cukup kurang asik dipakainya. Tapi menurut gue untuk keyboard harga seginian, software-nya salah satu yang paling bagus. Sekarang ke pengalaman gue menggunakan keyboard ini, yang bisa dibilang pengalamannya cukup mixed. Gue pertama bakal mulai dari segi yang negatifnya dulu, baru ke positifnya. Poin pertama yang gue mau address adalah ketinggian keyboard ini. Untuk keyboard ini bisa dibilang cukup tinggi, dan dengan typing style gue ngerasa cukup pegel sih ngetiknya. Tapi itu ya balik lagi tergantung kalian ngetiknya kayak gimana. Soalnya kalau gue pribadi, gue kurang suka keyboard yang sangat tinggi untuk profilnya. Poin kedua itu dari segi layout. Pertama gue mau kasih tahu dulu, gue itu nggak suka dengan 60% layout. Soalnya nggak ada dedicated arrow dan cukup kurang. Gue tuh lebih suka 65% ke atas. Jadi untuk VX5 sendiri ya, dari orang yang nggak begitu suka 60% ya oke, itu salah satu faktornya. Tapi faktor kedua tuh dari segi FN layernya itu, yang kayak tadi gue bilang untuk arrow key-nya itu gue sangat nggak suka. Meskipun bisa dibiasakan, tapi menurut gue pribadi kalau ada option untuk mengganti posisi arrow-nya,
gue lebih prefer buat diganti posisi arrow-nya tuh di WASD, atau kalau nggak harus ditahan bukan ditoggle. Abis itu yang satu lagi yang sangat mengganggu buat gue pribadi adalah FN dengan backspace nggak bisa dipakai. Itu masalahnya di keyboard lain 60% yang gue udah pakai itu tuh biasanya kayak begitu. Jadi gue selama pakai keyboard ini harus ngebiasain menggunakan FN dengan N untuk pencet delete, jadi nggak bisa FN dengan backspace. Bahkan kadang-kadang gue pakai keyboard gue satu lagi buat pencet delete doang. Sekarang untuk bagian positifnya, yang bisa dibilang kayak pengalaman gue oke-oke aja pakai keyboard ini selama hampir seminggu ini. Jadi selama gue pakai ini, gue nggak ngalamin adanya random disconnect atau misalnya ghosting atau misalnya key yang delay dan lain-lain gitu. Gue udah coba buat pakai main game dan juga mostly ngetik, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan meskipun keyboard ini mountingnya tray mount, gue nggak ngerasa jari gue sakit pas ngetik di keyboard ini. Meskipun untuk mountingnya sendiri tuh dia cukup stiff. Lalu untuk stabilizer, selama gue pakai ini sih gue nggak ngalamin adanya perubahan yang signifikan dari stabilizer. Dia itu pas pertama gue pakai nggak mushy, dan sekarang juga dia masih nggak mushy dan juga dia nggak ada rattle sama sekali. Terus untuk lighting yang menurut gue cukup memuaskan di keyboard ini, soalnya fiturnya banyak yang jujur makan waktu gue sih buat gue hahaha main-main buat lihat-lihat fitur lightingnya kayak gimana, soalnya cukup lucu. Dan ya untuk lightingnya nggak nusuk mata juga, dia itu warnanya sedikit lebih muted dibandingin yang lain-lain. It's not a problem for me dan gue cukup suka, soalnya ya tadi gue bilang matanya nggak begitu ketusuk lah anggapannya. Oke, sekarang untuk konklusi video ini. Jadi keyboard ini kalau misalnya kalian ngebandingin dengan yang versi sebelumnya non pro, itu tuh improvementnya bisa dibilang cukup signifikan dari segi build, PCB, fitur, dan ya overallnya sih dia itu cukup signifikan bedanya. Dengan jump harganya cuma 70.000 dan perbedaan yang segitu banyak, menurut gue sih ini very good step dari VX, dan ya gue cukup suka dengan barang ini. Tapi ada bagian yang beneran ngeganggu gue, yaitu di QC-nya untuk keycap. Meskipun nggak separah MKR yang terakhir gue review, cuman dia punya Sub Legends tuh mencongnya tuh noticeable banget, dan menurut gue tuh itu ngeganggu gitu. Pas gue ngeliat keyboardnya kayak, aduh, ada sesuatu yang salah dari barang ini gitu. Kayak kelihatan jelas, dan menurut gue tuh cukup mengganggu aja gitu. Meskipun ya bisa diganti dengan mudah, tapi ya keluar duit lagi kan. Nah, sekarang apakah gue rekomen barangnya buat dibeli atau enggak? Jawabannya adalah iya. Tapi kalau misalnya kalian pengen modif, bukan gitu sih sebenarnya, kayak terutama kalau misalnya kalian mau modif barang ini, soalnya keyboard ini sendiri bisa dibilang cukup bagus barangnya in general, cuman beberapa bagian yang lackingnya itu kalau mau diimprove beneran improve, kalian harus modif, kayak contohnya ganti switch dan juga ganti keycap. Dan menurut gue ya itu hal yang oke, karena asal kalian tahu VX5 itu biasanya tuh orang pakai buat jadi modding platform, dan itu tuh cukup limited buat opsinya ya, soalnya kan dia hanya menggunakan OTEMU hot swap socket, dan OTEMU hot swap socket untuk pilihan switchnya nggak banyak. Setelah itu untuk keyboard ini kayak yang sebelum ini gue bilang, bakal gue kasih tahu lagi hanya beda 70.000, dan 70.000 itu ya nggak gitu banyak, tapi improvement yang diberikan oleh keyboard ini tuh cukup signifikan dibandingin yang VX5 yang dulu. Jadi menurut gue tuh jauh lebih worth beli yang ini dibandingin VX5 yang dulu. Apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang cukup nggak ngotak ngejual VX5 yang biasa di atas 400.000. Flipper yang nggak ngotak gitu kadang-kadang ngebikin gue bingung, kenapa juga ada orang yang pengen ngebeli di atas MSRP-nya gitu loh. Apalagi kan ini kan barang mass produced ya, jadi nggak ada kayak added value-nya gitu menurut gue untuk di flip. Jadi secara garis besar barang ini cukup gue rekomen, terutama di harga 420.000 dengan fitur yang diberikan. Meskipun ada kekurangan-kekurangan, cuman kekurangannya itu menurut gue cukup minor dan bukan kekurangan major, tapi ya cukup ngeganggu aja gitu dari reviewers point of view. Cuman dari sebagai orang yang pakai, kayak dari user gitu, menurut gue experience gue tuh
cukup baik sih, nggak gitu negatif terhadap keyboard ini. Dan gue pribadi nggak apa-apa kalau misalnya rekomen orang buat ngebeli barang ini. Dan untuk video kali ini kurang lebih begitu aja. Untuk typing test akan gue sisipkan setelah ini. Like and subscribe kalau misalkan suka konten gue. Dan video berikutnya mungkin minggu depan, 2 minggu lagi gue bakal ngebikin video tentang modifikasi keyboard ini ya. Nanti gue bakal kayak ngejelasin proses step by stepnya, dari designing, abis itu ngukur, terus ya ngasih lihat lah proses gue buat modding keyboard tuh kayak bagaimana biasanya. Dan ya, thank you lagi udah nonton sampai sini. Dan oke, bye bye.